Bapak Ibu hadirin, setiap diri manusia pasti suatu saat akan mengalami satu kepastian. Yang kepastian di sini adalah satu kematian. Kematian tidak mengenal kecil maupun besar, tua maupun muda, sakit maupun sehat. Tatkala itu terjadi dan datang, tidak mengenal status, tidak mengenal kedudukan dan apapun. Iza jaa ajaluhum, ketika saat itu datang, tidak penuh kompromi, tidak mengenal kompromi. Bisa pagi, siang, sore, malam. Kalau malam tidak bisa dimajukan atau diundurkan. Yang jelas kepastian itu terjadi pada diri kita sebagai manusia. Satu pertanyaan, kalau toh itu hal yang pasti terjadi pada setiap diri manusia, ada satu pertanyaan. Pertama, siapkah kau menghadapi situasi seperti itu? Kalau Anda sudah siap, dalam diri manusia kematian itu lewat mana? Sekali lagi, kematian itu kau lewatkan mana? Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di sini ada dua jalan yang menurut pada umumnya manusia ketika saat detik-detik kematian. Ada jalan yang dipenuhi dengan cahaya Allah sehingga seluruh jalannya itu menjadi terang benderang. Ada satu lagi jalan di mana tidak kelihatan apapun alias gelap. Di antara lintasan dua jalan ini, Anda milih jalan yang mana? Tentunya umat manusia seluruh dunia ini memilih jalan yang pertama. Perlu diingat, sebelum kita didudukkan di alam dunia, kita didudukkan Allah di alam rahim. Ruh atau jiwa ini duduk di alam rahim atau alam kandungan orang tua. Kemudian dipindahkan kita ke alam dunia, di mana alam dunia penuh dengan tipu daya setan, penuh dengan tipu daya hawa nafsu. Setelah kita menyelesaikan alam di dunia, kita akan masuki alam namanya alam barzah. Itulah alam kematian. Satu pertanyaan, ketika kita memasuki alam tersebut lewat jalan mana? Alias kita kembali kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kita melalui jalan yang mana? Di situ kita disuruh milih jalan kegelapan atau jalan yang penuh dengan cahaya Allah, yaitu jalan terang benderang. Sebelum kami menjawab, aku yakin umat manusia seluruh dunia pasti akan memilih jalan di mana Anda selalu disertai cahaya-cahaya Allah, alias jalan yang terang benderang. Untuk melewati jalan yang terang benderang ini, barometernya kita itu atau pelanggarannya itu di dunia ini bagaimana? Apakah di dunia ini
hati ini mengikuti jalan nafsu atau jalan Allah? Di situ Bapak Ibu, barometernya itu ada di sini, sehingga dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Ketika saat di dunia, hatimu kau bawa kemana? Mengikuti jalan nafsu atau jalan Allah? Bagaimana jalan nafsu itu dan bagaimana jalan Allah itu? Fisabilillah, secara ringkas akan kami sampaikan. Definisi tanda daripada jalan nafsu adalah setiap aktivitas apapun hatimu telah melibatkan selain daripada Allah. Artinya duduk di takholi. Hatimu selalu menuduh dan berprasangka bahwasanya semua apa yang terjadi itu atas dasar perannya makhluk. Dan memang sengaja nafsu membuat hal ini sesuai dengan sumpahnya pada zaman dimana dia sebelum ke dunia ini minta dua hal pada Allah untuk dikabulkan. Ketika saat iblis itu masih ada di surga, apa? Satu, akan mengajak, menyeret anak putu Adam untuk ingkar pada Allah. Yang kedua, minta pada Allah supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Dan itu diiyakan oleh Allah. Makanya orang tidak akan pernah mau minta makan lagi manakala dia sudah dikubur atau dia meninggal. Itu pertanda berarti inilah waktunya nafsu atau iblis itu berhenti pada diri kita. Nafsu selalu mengajak hatimu untuk bermain api terhadap kesenangan dunia. Kalau kita saat selama di dunia hati ini disibukkan untuk hal itu, maka jelas jalan kematian kita melewati jalan yang gelap. Mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya gelap, buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu dan jalannya lebih gelap lagi. Bapak Ibu hadirin, saudaraku dimanapun Anda berada, itu tadi adalah jalan nafsu. Apapun aktivitas, manakala hatimu masih berprasangka bahkan yakin peran itu sumbernya dari makhluk, maka jelas ini adalah kita telah melewati jalannya nafsu. Terus bagaimana jalan yang dikatakan fisabilillah, jalan di atas jalan Allah? Bapak Ibu, kita kembali pada satu ayat, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Yang dikatakan shiratal mustaqim, jalan menuju ke Allah, jalan yang jejak, jalan yang lurus adalah jalan di mana hatimu selalu duduk di tajalli Allah. Kalimat fa'buduh, nyembah sira padha nyembah sira hu ing Allah, artinya aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, hati selalu bermusyahadah pada Allah. Inilah jalan yang dimaksud, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ma'rifatullah, jalan yang penuh dengan cahaya Allah, sehingga jalan yang kita lewati itu selalu jalan yang terang benderang. Apa yang nanti kita lewati jalan setelah kematian, itu disesuaikan hati kita saat di dunia. Tatkala di dunia betul-betul fa'buduh, betul-betul hati bermusyahadah pada Allah, maka dipastikan Anda melewati jalan yang terang benderang.
semuanya tergantung terhadap kita masing-masing. Yang jelas Allah sudah memberikan jawaban dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Siapapun diri kita, kalau menjadikan Allah sebagai jalannya atau imamnya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, kau akan dilewatkan jalan yang terang benderang. Sebaliknya, manakala hatimu menjadikan hawa nafsu sebagai jalan, maka di situ akan gelap gulita. Bapak Ibu, untuk menebus, untuk mengikuti, melewati jalan yang dimaksud adalah jalan yang terang benderang, itu ada beberapa syarat di dunia yang harus kita lakukan. Aku yakin semua manusia ingin dalam kematian itu roh ini melewati jalan yang terang benderang. Itulah yang disebut husnul khotimah. Cuman aneh, kita ingin melewati jalan yang terang, sementara kita ketika saat didatangkan ajaran untuk menjadi hati yang terang, itu kita tidak mau. Memang Bapak Ibu, di dunia kita belum terasa. Di dunia ini kita belum ada istilah kecewa, karena hal itu belum datang. Nanti coba ingat kata-kataku. Tatkala kita di dunia menolak dengan ajaran Allah ini, kau akan sadar tatkala datangnya satu kematian. Disitulah Anda nanti akan merasa kecewa. Kesadaran dalam diri Anda nanti akan dibuka oleh Allah tatkala kematian itu sudah dekat pada dirimu. Dan itu percuma saja, tiada guna dan manfaat. Kekecewaanmu, penyesalanmu sudah tidak diterima oleh Allah karena pintu tobat sudah tertutup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, coba kita berpikir dengan sehat ya. Kita angan-angan hati ini, sebetulnya kita pasti akan mengalami satu kematian suatu saat, dan itu sebentar lagi, hanya hitungan tahun. Kalau ini tidak lekas kita berlakukan pada diri kita, kapan lagi? Mumpung Allah masih memberikan satu kesempatan pada kita. Jawabannya semua tergantung Anda. Saya hanya mengingatkan saja, kalau kita pasti akan mengalami satu kematian. Berbahagialah Anda tatkala sebelum menjelang ajal menjemputmu, seluruh jalan yang nantinya kau lewati sudah dipancari pancaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengsaralah kita, kecewalah kita tatkala hal itu akan terjadi. Sebelumnya kita belum ada etika untuk memperbaiki diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegunaan, kemanfaatan apa selain daripada Allah di dunia ini, kita akan sadar bahwasanya semuanya tidak akan berlaku, semuanya tidak akan ada manfaatnya tatkala Anda sudah di pintu kematian. Okelah, kita sekarang berbangga diri. Okelah, dengan kemewahan dunia pada diri kita saat ini kita sombongkan. Okelah, dengan kedudukan yang amat tinggi ini kita jadikan satu alasan untuk takabur, untuk berbuat riya, untuk berbuat sifat-sifat yang tercela. Tapi satu kata yang harus kita ingat. Pertama,
semuanya harus kau tinggalkan. Kedua, kau akan sadar bahwasanya semuanya itu tidak ada guna dan manfaat tatkala ajal sudah di pintu tenggorokan. Mungkin inilah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit dan menjadikan evaluasi diri, introspeksi diri kita masing-masing untuk menuju jalan yang baik, jalan yang memang betul-betul jalan yang dituntun Allah, menuju rahmat lil alamin, menuju rahmat Allah. Semoga saja diri kita dan seluruh anak putu kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang betul-betul mengabdi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.